Maka lahirlah peradaban Islam, thaqafah Islamiyah dengan bangunan ilmu, khazanah ilmu yang sangat luar biasa. Orang yang pertama kali menggagas matematik ilmu hitung, Jabir bin Hayyan al-Azdi, wafat tahun 160 Hijriah. Amerika durungono, Amerika tidak wonten niku. Eropa masih bodoh. Baghdad sudah punya ilmu namanya ilmu matematik. Jabir bin Hayyan, orang pertama kali menggagas angka 0. Tadinya kalau nulis 10 X nya 10 artinya. Kalau 20 ya X nya 2. Kalau 10 X nya 10. Kalau 100 X nya 10. Kalau 1000 X 100 jajar. Betapa repotnya itu. Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi menggagas 0, 10 1 0, 100 1 0, 1000 1 0 0. Ya Allah, orang Islam Pak. Yang bikin 0 itu orang Islam. Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Orang pertama kali menulis tentang penyakit cacar, kitab namanya Al-Hawi, Abu Bakar Ar-Razi, Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali menggagas kacamata, bikin kacamata, Hasan bin Haytham. Orang pertama kali terbang, mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Niru burung, meniru manuk, terbang, sekali sukses, 2 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Tapi dalam sejarah tercatat dia pertama kali orang mencoba terbang. Orang pertama kali mencatat planet-planet di ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Belum lagi ilmu ukur handasah, Al-Bairuni, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Islam bisa kokoh, bisa kuat kalau berdasarkan ilmu. Kalau hanya berdasarkan demo, takbir, nggak tongkat, gak akan maju itu. Gak akan maju itu. Islam bisa maju kalau di basic, diperkuat dengan ilmu pengetahuan. 15 abad yang lalu, masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyahnya sempurna. Dari sisi teologi, sisi agama, nyembah batu tanpa ada basic kitab suci. Orang juga kitab suci, yang penting batu disembah. Beda dengan Hindu Buddha, nyembah berhala tapi ada kitab sucinya. Hindu Buddha kitabnya namanya Rigveda, Mahafad kita, Ramayana. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada basic teologi. Tuhan jumlahnya 350. Antara lain Manah, Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Antara nama-nama Tuhan yang disembah oleh orang Arab. Tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban. Hidup bersuku-suku, mudah sekali perang. Kalau sudah perang puluhan tahun, terjadi perang Fijar. Masalahnya sepele, tamu ontanya dicuri. Itu antara yang punya onta dan keluarga yang mencuri, perang 40 tahun. Rasulullah waktu itu usia 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Rasulullah menangi perang Fijar. Perang itu 40 tahun, hanya gara-gara masalah sepele. Nah, kalau punya anak perempuan, takut menjadi beban, tidak bisa membantu cari rumput, cari air, lebih baik ditanam hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar ketika belum Islam pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itulah keadaan bangsa Arab ketika itu, 15 abad yang lalu. Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis.
Rasulullah sendiri juga An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Yang bisa nulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Us al-Ayadi, siapa lagi? Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, yang bisa baca tulis di Mekah waktu itu. Semuanya buta huruf. Nabi Muhammad yatim piatu, penggembala kambing, tidak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar bersyair, nggak pernah aktif di LSM, nggak pernah jadi koordinator demonstrasi, bukan nate. Tiba-tiba menyampaikan ayat Quran yang sangat luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini contoh ini. Nabi Muhammad yang buta huruf, tidak punya latar belakang pendidikan apa-apa, tiba-tiba menyampaikan kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin benar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kebenaran al-haq harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Di bidang apa saja. Bertani, beternak, membangun gedung, harus sampai ilmu pengetahuan. Kalau tidak berdasarkan ilmu pasti salah. Kalau benar, sekali dua kali kebetulan kalau benar. Kalau ingin maju harus dibarengi dengan sains dan teknologi. Begitu pula agama. Kalau ingin benar dalam beragama, harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak cukup kalau hanya pesantren kilat 2 minggu, jenggote dowo, ora cukup. Gak usah jenggoten, gak usah. Asalkan benar-benar paham ilmu agama. Pun. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada perintah Quran ditulis, gak ada. Rasulullah gak pernah perintah tulis Quran, gak. Tapi semua sahabat hafal. Karena kebanyakan para sahabat gak bisa nulis. Semuanya hafal. Kalau hafal sudah barang pasti tidak butuh tulisan. Mau hafal. Kulo hafal kulhu kulo. Butuh tulisan. Mau coba butuh tulisan aku. Mau hafal. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya berpikir, tidak mungkin umat Islam semakin bertambah jumlahnya semuanya hafal Quran, gak mungkin. Maka ijtihadnya Abu Bakar, Quran harus ditulis. Kalau gitu bid'ah dong. Bid'ah, iya bid'ah. Ente kalau nggak mau bid'ah, jangan baca Quran, apal-apalan. Kalau mau pegang Quran baca, berarti ente bid'ah. Nah, ini dilayani kecilian, kalau ngelayanin motor kecilian jangan, ya Allah. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran 10 orang, dipimpin sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, itu anggota tim penulis Al-Quran. Dah ditulis, dibagi ke kota-kota, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus. Lama-kelamaan bacaan Quran kota ini dengan kota yang lain beda. Di sini ya'qilun, sana ta'qilun. Di sini ya'lamun, sana ta'lamun. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan, semua Quran ditarik ke Madinah, kemudian ditulis ulang, yang lain dibakar. Resmi satu. Kemudian diperbanyak, dibagi-bagi. Yang lain tadi dibakar.
Maka sejak Sayyidina Utsman sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa Bu? Apa artinya? Mushaf Pak Haji Utsman. Mushaf yang ditulis oleh Khalifah Utsman. Hanya saja Mushaf Utsman yang asli saya nggak bisa baca. Kalau nggak ada fotokopinya, kalau nggak ada. Saya punya fotokopinya, nggak bisa baca. Kenapa? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Ayo semua coret. Jim, ha, kho, podo. Dal, dal, gaul bedane. Ro, zai, podo. Sin, shin, sami. Ayo bisa baca nggak? Maka ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan dari Yaman, bukan dari Yaman, bukan. Tahun 59 menggagas wad'un nuqat 'alal huruf. Ngasih titik pada huruf agar satu dengan lain ada bedanya. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, sa tiga dan seterusnya. Itu yang bikin namanya sama nak, yang bikin namanya nak Abul Aswad Ad-Du'ali ya, tahun 59 Hijriah. Mulai baca Quran agak terang. Lama kelamaan umat Islam semakin berkembang, masih sulit juga itu. Maka tahun 170 ada ulama namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farahid, Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan, kota Farhad. Ngarang menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Segawe sapa nak? Jawab sapa nak? Jawab segawe sapa? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru mulai terang. Titik ono, harokate ono. Tapi orang Banyumas, orang Purwokerto, mau Qur'annya makhrajnya masih keliru. Keluarnya suara, maksudnya artinya keluarnya suara dari tenggorokan. Mengucapkan huruf keliru. Innallaha wasi'un ngalim, gitu ya. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Al-Sunnah wal Jamaah. Keluarnya suara dari tenggorokan membunyikan huruf salah. Makhraj namanya, keluar suara itu. Maka ada seorang ulama tahun 224 menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, at-tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Sudah tahun 200-an tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Baru ada ilmu tajwid. Paham mboten? Supaya maca Qur'ane bener podo karo bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka kita butuh ilmu. Waktu zaman Kanjeng Nabi sahabat mboten butuh ilmu, sapal langsung wahyu turun hafal. Nah, kita yang umat yang sekarang harus berdasarkan ilmu supaya maca Qur'ane bener, ilmu tajwid. Ya itulah jasanya para ulama. Di sinilah pentingnya pesantren. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh dalam tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Belum tentu di luar pesantren diajarkan tajwid. Belum tentu. Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sangat sedih melihat banyak hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah bohong, qala Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi dari kota Roma Hurmuz, Iran, Iran, kota Roma Hurmuz. Syekh, bisa tidak segera bikin metode ilmu menseleksi hadis? Insyaallah siap. 1 minggu menghadap Khalifah Umar sudah selesai ilmunya. Apa namanya?
mustalahul hadis. Hadis bisa sahih, diterima benar, syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu langsung. 2, namanya muttasil. 2, gurunya dhabit, apalan, orang tahu lalinan. 3, gurunya thiqah, bisa dipercaya, amanah. 4, adil, gurunya nggak pernah nyolong sendal di masjid. Itu baru diterima hadisnya itu. Kurang 1 syarat, turun menjadi hadis hasan. Kurang 2 syarat, turun menjadi hadis dhaif. Dhaifnya apa faktor dhaifnya? Mauquf, maqtu', munqati', mu'allal, mursal dan sebagainya. Ngaji koyo ngene iki hanya di pesantren. Enggak ada di luar pesantren. Paham mboten? Paham mboten? Belum ilmu nahwu grammar. Ana wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Wa rasulah, jangan wa rasulih. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Rasulah. Kalau rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu. Yang pertama gagas ilmu nahwu namanya Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Orang Persia itu, bukan orang Arab. Darah Persia, darahnya darah Persia. Mulai ada terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Itulah perkembangan peradaban Arab, peradaban Islam yang sangat luar biasa. Mufassir pertama kali, orang yang nulis tafsir pertama kali 10 jilid, bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari, orang Tabaristan. Orang Tabaristan itu. Orang pertama kali, orang yang mengumpulkan hadis 10 orang. Arab cuma 1, Imam Muslim. Imam Muslim Arab. Bukhari Uzbekistan, Soviet dulunya, sekarang Uzbekistan. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim, Imam Ahmad. Bukan orang Arab itu. Ahli hadis 10, yang orang Arab cuma 1, Imam Muslim. Imam 4, 2 Arab, 2 bukan. Abu Hanifah bukan orang Arab. Imam Malik orang Madinah. Imam Syafi'i orang Gaza, Palestina. Terakhir Imam Ahmad bin Hambal orang Afghanistan, kota Hambal. Walhasil ilmu dibangun oleh para ulama, tidak pandang dari suku mana, dari etnik mana. Walhasil ilmu ini bermanfaat agar kita menjadi umat yang selalu berdasarkan ilmu pengetahuan. Baca Quran ada ilmu tajwidnya, baca kitab kuning ada ilmu nahwunya, baca hadis ada mustalah hadisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka lahirlah peradaban Islam, thaqafah Islamiyah, dengan bangunan ilmu, khazanah ilmu yang sangat luar biasa. Orang yang pertama kali menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 160 Hijriah. Amerika durung ono. Amerika tidak wonten niku. Eropa masih bodoh. Baghdad sudah punya ilmu namanya ilmu matematik. Jabir bin Hayyan. Orang pertama kali menggagas angka 0. Tadinya kalau nulis 10 X, X-nya 10 artinya. Kalau 20 ya X-nya 2. Kalau 10 X-nya 10. Kalau 100 X-nya 10. Kalau 1000 X 100 jajar. Betapa repotnya itu. Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi menggagas 0, 10 1 0, 100 1 0, 1000 1 0 0. Ya Allah, orang Islam Pak, yang bikin 0 itu orang Islam. Abu Yusuf Al-Khwarizmi, orang pertama kali menulis tentang penyakit cacar. Kitab namanya Al-Hawi, Abu Bakar Ar-Razi, Dr. Abu Bakar Ar-Razi.
Orang pertama kali menggagas kacamata, bikin kacamata, Hasan bin Haytham. Orang pertama kali terbang, mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Niru burung, meniru manuk, terbang, sekali sukses, 2 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Tapi dalam sejarah tercatat dia pertama kali orang mencoba terbang. Orang pertama kali mencatat planet-planet di ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Belum lagi ilmu ukur handasah, Al-Bairuni, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Islam bisa kokoh, bisa kuat kalau berdasarkan ilmu. Kalau hanya berdasarkan demo, takbir, nggak tongkat, gak akan maju itu. Gak akan maju itu. Islam bisa maju kalau di basic, diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Nah sekarang, ayo kita jangan ketinggalan. Monggo, jangan ketinggalan. Zamannya sudah sangat, sangat menantang. Alhamdulillah Gus Dur wafat pun orang ketemu karo TikTok, Instagram, WhatsApp, apalagi AI. Waduh, kalau Gus Dur masih ada barangkali orang juga banyak menghina Gus Dur dengan AI itu. Alhamdulillah wafat, Gus Dur wafat, Sa'ad Khalid Majid wafat, orang menangi. Lah kula sih menangi, waduh repot banget. Manfaatnya kata Google manfaatnya banyak. Kita tidak usah punya perpustakaan berlemari-lemari, gak usah. Di dalam satu HP ini buka Google, mau cari apa? Mau cari apa? Pengen kenal siapa itu Imam Syafi'i, wonten, lahir di sini, tahun sekian, mati di sini, apa dan apa anunya, idenya apa, gagasnya apa. Pengen urus Sunan Gunung Jati, wonten, Prabu Kian Santang, wonten, ada semua. Ki Hasyim Asy'ari itu siapa? Gus Dur itu siapa? Ada di Google itu. Kulo ada, saya ada saya. Anak saya ada. Anak saya Dr. Rihab namanya. Dr. Rihab. Psikolog Islam. Psikolog Islam yang dalam tesisnya, dalam disertasinya mengkritik psikologi barat Abraham Maslow. Dikritik dengan psikologi Imam Ghazali. Masuk di Google sudah. Walhasil Google itu manfaatnya kata. Tapi maldorotnya ya Allah. Ceramah saya banyak kan ya? Ya, ceramah saya banyak di YouTube ini kan? Ningali betul. Nah, sawise ceramah kula selesai, muncul iklan obat kuat. Gimana? Obat kuatnya orang apa-apa, nggak apa-apa, obat kuat. Kalau seperti saya ini udah 72 tahun, kalau umurnya pun 72, butuh obat kuat lah. Tapi iklan gambarnya itu yang haram dilihat. Obat kuatnya nggak apa-apa, ikhtiar obat. Tapi gambar iklannya, gambar zina. Panjenengan nonton film atau nonton gambar zina, jadi saksi di akhirat makanya. Dikira masalah kecil apa? Nonton zina, apa namanya, film blue namanya. Nengkon akhirat hari kiamat, saya jadi saksi. Kenal ora coba jadi saksi, repot banget. Jadi monggo, ningali obat kuat yang monggo, tapi nggak usah lihat gambarnya. Paham betul? Niku nek kula wis tuwa, lan bocah-bocah, ya seneng banget ndelok gambar. Ayo piye bakal iki? Anak kita 30 tahun akan datang seperti apa? Enggak tahu saya. Belum lagi AI bisa menirukan omongannya wong suaranya pas, geraknya bibir pas, isinya beda. Pak Jokowi pidato bahasa Arab, Pak Jokowi pidato bahasa Inggris, Pak Jokowi dansa nari-nari. IS itu kerjaannya IS itu. Itu tantangan yang ada di depan kita. Generasi muda, anak-anak ini harus kita bimbing. Prinsip harus kita pegang. Sarana boleh maju, boleh berubah. Yang tadinya pakai pen, tinta, sekarang pakai laptop, berapa apa? Asal isinya tetap ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kitab Fathul Mu'in contohnya. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah
wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Siapa Fathul Muin saya? Jadi ketua yang luar siapa Fathul Muin jadi? Pasal ini membicarakan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. Jihad pertama adalah itsbatu wujudillah, ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Ayo kita mengajak masyarakat, mendorong masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berlandaskan argumentasi tekstual dan rasional. Nyun sewu bungi atau Pak yang di belakang nih. Kalau saya tanya, panjenengan beriman pada Allah? Jawab yang keras. Panjenengan beriman? Allah wonten? Jare sapa? Nah, kalau panjenengan masih jawab jare kiai, jare ustaz, jare guru, belum beriman itu namanya. Belum jadi akidah. Yang benar piye jawab yang benar? Saya beriman kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Yang benar itu namanya sudah menjadi keyakinan. Paham betul? Uyah rasane kata siapa? Gula rasane kata siapa? Suami istri turu bareng enak bener rasane kata siapa? Macam kata kiai. Monggo, ayo dandani iman kita dandani. Jangan sampai panjenengan beriman dengan adanya Allah kata kiai, kata ustad. Itu namanya masih informasi. Jare-jarene, iki bahasa Jone. Bahasa Jone jare-jarene nggih. Jare-jarene, sriwing-sriwing aku krungu kata kiai Allah ki ono. Loh, kok jare-jarene? Belum menjadi akidah namanya. Paham mboten? Dan harus didasarkan basic hujjah ilmiah, argumentasi yang kuat. Contoh yang tekstual, Allah ada, dalil-dalilnya qul huwallahu ahad, tekstual namanya, nas tekstual. Yang rasional, nah ini rasional. Sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada atau lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Contoh atau bukti, bukan contoh, bukti. Kata ganti, domir, pronon. Ada 3 kan bahasa Arab. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Aku, engkau, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Khalid, ana Muhammad, ana Abdullah, ana Toto. Boten nggih? Anta Khalid, kamu Khalid, anta Abdullah, anta Abu Bakar, anta Sukardi, anta Maryam, Zainab. Silakan dipakai. Dia Maryam, dia Zainab, dia Fatimah, dia Muhammad, dia Ahmad. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua tidak? Kalau sudah mati semua, tidak ada aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar, enggak ada kan? Aku yang lain udah enggak ada. Tinggal aku satu yang masih ada. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku siapa ini? Aku Allah. Bukan aku Ahmad, bukan ya? Bukan aku Abu Bakar, bukan? Aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Abu Bakar gak ono kabeh. Aku Khalid gak ono, aku Zainab gak ono. Tinggal aku, Allah yang ada. La ana illa ana. Paham boten?
Paham betul? Apa ngajine ngaling, cira muka nakir. Senengane ngaji cekal muka nakir. Muka nakir itu dikala karo Abu Nawas. Waktu Abu Nawas akan mati, pesen karo anake nek aku mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol. Sobek-sobek ireng, ojo sing anyar. Kenapa, Pak? Ora setakon. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau lah. Taruh di kuburan dikubur. Bukan nakir datang mau nanya marah buka. Begitu masuk kaget muka nakir, loh ini mah sudah lama ini, saya salah masuk. Balik mana gak cerita nakone. Ya, jadi ngaji ojo cerita muka nakir terus kalah ke Abu Nawas. Anta engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Solihin, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakal tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau sudah mati kabeh, tinggal engkau Allah yang ada. Paham? Begitu pula dia Ahmad, dia Toto, dia Khalil, dia Zainab, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Artinya la huwa illa huwa. Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Apa? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. Maunya berapa tahun pinjamnya? Oh, orang jawab ya Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya? Sing bener jawabnya terserah yang meminjemi. Jangan bilang 100 tahun, yang bilang 80 tahun. Terserah yang meminjemi. Sapa urung muli kok kene pulang dari sini sapa urung? Tinggal rahimahullah. Paham mboten? Jadi yang sebenar-benarnya aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Aku Ahmad, aku Abdullah, engkau Ahmad, aku Abdullah, pinjam sementara. Makanya sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diada. Tuh namanya argumentasi rasional namanya. Paham betul? Supaya iman kita mantep, orang jere-jere mantep dari ke hati kita. Yang kedua jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Ayo kita berupaya lakoni perintah Allah, menjauhi larangannya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh. Ayo. Orang yang tiap hari salat nang mushola, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jihad itu. Jihad itu. Salatnya kalau kita kebanyakan salatnya kan Jumatan tok nggih. Banyak yang gitu ya. Tapi jabat tuh, salat Jumatan tok itu. Kebanyakannya. Tapi ada orang paling jadi imam terus ikhlas lillahi ta'ala ngimami subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehingga mushola itu hidup. Ada adzan 5 kali, ada jamaah 5 kali sehari semalam. Jihad itu Pak, berjuang itu. Paham betul? Begitu pula puasa Ramadan sebulan, zakat juga sama, umroh, haji, keluar uang, badan capek, bahkan sakit-sakitan kalau di sana, jihad itu. Jadi menjaga syarat Islam itu jihad. Wal qitalu fi sabilillah, perang membela kebenaran, membela hak, itu juga jihad. Jadi perang itu bagian dari jihad, bukan satu-satunya jihad. Perang adalah bagian dari jihad. Ya Hasyim Asy'ari ketika nikah datang di bawah pimpinan Brigjen Malabi mau nyerang Indonesia, mendarat di Surabaya. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal berapa? Tanggal berapa? 22 Oktober. Tanggal berapa?
Dari santri. Tahun 45 Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa membela tanah air, hukumnya fardhu ain, semua wajib, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang pejabat, yang rakyat, semua wajib bela tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, barang siapa mati demi bela tanah air mati syahid. Podo karo bela agama. Ya cuma syahid itu Pak. Terjadi peperangan tanggal 10 November yang tidak seimbang. Di sana senjatanya lengkap, bahkan ada pesawat tempur. Di kita paling opo, golok paling. Atau Bung Tomo yang tentara Bung Tomo, ya paling senjata biasa, bukan otomatis. Tapi kita menang, walaupun korbannya banyak, 20.000. Kan disebut Hari Pahlawan 10 November itu. Nah, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa itu, terpaksa angkat senjata, termasuk jihad fisabi. Tapi kalau aman jangan, lagi aman ini ngebom, salah. Kalau lagi aman ya nggak usah perang, lagi aman. Kalau lagi gawat, lagi kritis, ya kita harus perang lah, semua keluar dari rumah. Bawa apa yang ada, apa yang punya, membela kebenaran. Paham gak? Yang terakhir, jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim, memberi perlindungan kepada warga masyarakat Banyumas yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan bos narkoba, bukan penjudi, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Orang baik-baik harus diberi perlindungan, hidup aman, tentram, nyaman di Purwokerto, di Banyumas. Musliman kana au ghairu muslim, Muslim atau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu harus hidup dengan tentram, asal itu baik-baik, bukan orang jahat. Ini jihad, ya Allah. Kitab Fathul Mu'in, Pak, kitab kuning, punya konsep bagaimana membangun masyarakat yang beragama, beribadah, punya mental yang kuat, berani, dan hidup nyaman di Banyumas ini. Muslim atau non muslim, pilih kami. Semua penduduk Banyumas, muslim atau non muslim, asal itu baik-baik, harus cukup pangan, tidak boleh ada kelaparan. Paham betul Bu? Orang Banyumas yang baik-baik harus makan semuanya, harus sejahtera, perutnya kenyang. Kalau ada di Banyumas satu orang yang pelosok itu paling adol lah, deso banget gitu, mati karena tidak makan, matinya karena sebab tidak makan. Dosa semua kita ini, kita dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 16 ketua NU. Tenang. Jangan sampai di Banyumas ada orang mati karena tidak makan. Dan makan yang baik, yang bergizi. Jangan nasi wis asem, wis rong dino digoreng. Semayi itu semayi, itu sebut semayi. Bahasa Cirebon semayi. Ampasnya kelopo, kelapanya diperes, ampasnya masih dimakan. Kasih mecin, kasih garam, kasih cabai. Makan cucu kita, dedel otaknya bakalnya. Yang kedua, wal iksa'i dan pakaian. Masyarakat Banyumas, muslim non muslim, harus cukup sandang. Tidak boleh ada orang yang kekurangan sandang, apalagi orang Islam. Sholat pakaiannya harus suci, sudah barang pasti. Sarungnya harus 7, yang mau siji. Yang punya sarung cuma 1, yang WC, yang kecoberan, yang kuburan, yang pasar, yang masjid itu orang ganti. Bukan sah najis nih. Ini panjenengan harus punya sarung piro, 7, klambi, 7, kaos, celana dalam, topong, kopiah. Coba Kanjeng Nabi, Masya Allah, menjaga keharuman masjid, melarang sahabat yang baru saja makan bawang mentah, bawang merah, gak usah jamaah, mengganggu baunya masjid. Kanjeng Nabi melihara kebersihan dan keharuman masjid.
Kanjeng Nabi mboten ora weruh petel contohnya petel. Ora weruh petel Kanjeng Nabi. Segitunya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan, ya maksudnya ganti pakaian yang bagus ketika kamu berangkat ke masjid. Toilet harus bersih. Masya Allah. Kadang-kadang musola niku toiletnya kosong, ciduke bolong, yang isore coklat kuning, kecuali 2 tapak kaki yang enggak coklat. Musolanya tikare bolong sobek, lampunya 5 watt. Teko imame teko sarung ngecap gajah duduk, sandali lili, bajunya kokorong bulan durung ganti, kopinya ireng sabur coklat, menyedihkan sekali. Toiletnya pom bensin lebih bersih daripada toiletnya musola sampean. Gimana? Pom bensin lihat toiletnya bersih-bersih, harum baunya. Kita di masjid malah kotor, ya Allah. Wal iksai dan pakaian. Seorang ulama besar, waliullah bahkan, waliullah namanya Syekh Abil Hasan Asyadili, pendiri Tarekat Syadiliyah. Guru beliau namanya Syekh Abdus Salam bin Masis, kuburan di Tetuan, Maroko. Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Abu Madyan Syuaib Al-Ghauth, kuburan di kota Wahran Aljazair. Syekh Syadili kuburan di Mesir. Tiap hari waliullah nih, tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal. Jasnya terdiri dari bahan wol dormil semeter 12 juta, sepatunya Hermes 11 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, tasnya Gucci 75 juta, baju Christian Dior Pierre Cardin bajunya itu 7 juta, ikat pinggangnya Belly 4 juta. Ya Allah, waliullah, rumahnya villa gede, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Apa artinya kalau sekarang? Ya Alphard lah, Alphard atau BMW atau Mercy atau Audi, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Pembantunya 16, pembantunya khodamnya 16, cuci pakaian sendiri, bersih-bersih sendiri, layani makanan wedang sendiri. Itulah Imam Abul Hasan Asyadi. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan salah satu wali kutub ada 4 ya, Abdul Jilani, Asyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Asyadili termasuk saya wali kutub. Panjenengan wali, terus kok pakaiannya keren, minyak wangi aja Louis Vuitton 7 juta sebotol, atau Bulgari 5 juta, betul misi kan, Insya Allah. Jawab ya, tapi ya kiai-kiai yang lain kok nyempul pakaiannya, jenengan kok mewah. Gini nak, libasi yakul, pakaianku iki iso ngomong, pakaian iso ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sebagus ini iso ngomong, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Artinya kalau kiai pakaiannya bagus. Tapi kalau kiai pakaiannya nyemprul, itu pengen ngomongnya ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat, ya amplop ta fidya ta. Nazar gorene. Gimana? Tenan kita biar niku duduk kula ngarang mboten. Tenan niku. Jadi kiai pakaiannya harus keren, baunya harum. Usahakan Rais Syuriah NU Banyumas pakaiannya lebih bagus daripada bupati. Usahakan. Bupati apa jasnya? Ayo kita lebih mahal lagi. Bupati pulpennya apa? Kita Montblanc. Kacamatanya apa? Kita Cartier. Gitu loh. Supaya tikoh, self confident, percaya diri. Ketemu dengan orang kaya sama, dengan pejabat sama, gak dingkluk, gak minder dingkluk dulu. Ayo, kiai harus kaya kiai. Paham betul? Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Mireng namanya itu mireng. Saya tenan ini, Habib tenan ini, Habib tenan asli ini. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu saya di sana, santrinya 700.
putra-putri Mbah Mun dia mondoke nang kono. Ditanggung. Dahar, minum, makan, kitab, buku, pulpen, pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Coba. Karena apa? Karena Syekh Muhammad kaya dan loman. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, di Maroko juga punya, kaya dan loman. Ayo, kira-kira kapan di Purwokerto ada kiai yang nanggung santrinya? Wonten dereng? Syekh Muhammad bin Ali al-Malik itu. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ngulon. Kalau naik pesawat 1 jam seperempat, kalau naik pesawat, naik apa bung naik onta kuda itu, berapa hari itu. Tujuannya ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i, dusun Fustot, Kairo. Dusun namanya Fustot, kuburan Syafi'i, Zakaria Ansori, Imam Waqi', Ibnu Hajar Asqalani, sekomplek kuburan itu. Riko ziarah juga, Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur bu, dan anak sampean BSAG orang ziarah kubur. BSAG keluaran perguruan tinggi swasta lagi. Dosennya sering mencret, anaknya sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda, SAG. Alah. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Nah, setelah ziarah kubur melihat penduduk sekitar kuburan Syafi'i dusun Fustot melarat, orang podo di rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang rusun yang gerbang orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau itu adalah wali sugih dermawan. Panjenengan wali dudu sugih ora? Loman ora? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja ngantek sampean dua anak terlantar dhi'afan, kurang makan, kurang gizi, kurus-kurus anak sampean, Qur'ane. Ojo ngantek sampean duwe dzurriyyah. Itu apa? Anak cucu lah, turunan. Di'afan khafu alaihim, yang menyedihkan. Artinya apa? Artinya Quran merintah kita harus kaya. Paham betul? Harus apa? Supaya anak kita sehat. Tentunya kita sehat, anak kita cukup kaya. Jadi Allah perintah kepada kita harus kaya. Paham betul? Jadi kaya itu wajib. Kalau kaya itu wajib, melarat dosa. Ayo kaya itu melarat. Awas dah aku berani mana masih melarat sampean. Bangun masjid karo duit, bangun pesantren karo duit, ngormati tamu karo duit, nolongi tonggo, kecelakaan karo duit, mondok ke anak karo duit, lungo haji, nglakoni rukun Islam yang paling sempurna kelima karo duit. Maka ayo kita bangun ekonomi kita. Jam 3 tangi tahajud, syukur 11 rakaat, orang-orang 3 rakaat, orang-orangnya yang 1 witir. Setelah sholat tahajud, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, alif lam sajdah sepisan, yasin sepisan, waqiah ping 3, tabarok sepisan. Ditambah asmaul husna, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allahu nurus samawati mathalun nurika mishkatin fiha misbah, ping 7 lau anzalna hadzal Qur'an ala itu khasyi'an mutasaddian khasyatillah, ping 7 pas subuh niku. Pas subuh setengah gangsal selesai itu. Salat subuh, bar salat zikir, luru duit. Cari uang yang halal. Sampai duhur makan siang, istirahat, salat, cari duit lagi sampai asar istirahat, sholat asar, cari duit lagi sampai maghrib. Itu dua-duanya sama-sama ibadah. Paham betul?
Sholat ya ibadah, golek duit sing hal ya. Bukan berarti saya ngejak sampai sugih meremehkan ibadah, tidak. Ibadah tetap ibadah, lur duit juga ibadah. Sholat iya, lur duit iya. Masya Allah. Sayyidina Utsman, sahabat yang pasti masuk surga. Ada sahabat 10 sudah dikasih tahu kamu tuh pasti masuk surga 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah dipastikan masuk surga pernah sedekah gandum gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut 700 onta. Di sedekah Sayyidina Utsman gandum diangkut 700. Jadi kan pernah sedekah diangkut ke bot atau sapi pirang karung. Kiai Wahab Hasyim Asy'ari deklarasi NU. Kiai Wahab orang kedua, muter-muter sampai ke Palembang sosialisasi NU Pak, ketemu dengan kiai asal dari Semarang namanya Kiai Kamil Soleh beri NU di Palembang. Ke Banten Menes Pandeglang ketemu dengan Kiai Abdurrahman berdiri NU di Banten. Ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang berdiri NU di Jakarta Betawi. Bogor Ajengan Pagentongan namanya Kiai Abdul Hamid. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, sampai ke Lombok. Wah, tahun 30 itu, 30, 35, 30 gitulah cerita tahun itu. Ke Lombok Tengah, jumpa dengan Kiai Hasun dan Kiai Faisal berdiri di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter Pak, tanpa proposal, duitnya dewek. Nih, ini bisa maju kayak sekarang ini baru kayak pengorbanan Kiai Wahab, ilman, wa fikran, wa amalan, wa malan. Kiai Wahab bangun NU ya pikirannya, yo ilmunya, yo tenaganya, yo duitnya. Jangan teh korban ke NU apa? Nate korban untuk NU jangan, pengorbanan untuk NU nate. Alah, proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ana wong lanang tangis sing kuburan gede dhuwur. Bosen sedei terdekatin, mukanya bolong, gak ada dagingnya, kropos. Kanjeng kaget takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril? Sopo Jibril?" "Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Bakal tangis sing kuburan, mukanya nggak ada dagingnya, bolong balik." Itu saya tuan tadi cerita Mi'raj tuan tadi. Oleh karena itu, di samping kita memelihara at-tarawatul ijtimaiyah, sosial kapital, masyarakat yang banyak, warga banyak, kita membangun at-tarawatul maliyah, financial capital. Paham betul? Nah, inilah jihad fisabilillah. Makan cukup, sandang cukup, rumah wal iskan. Rumah tuh yang paling tidak minimal 3 kamar. Coba anaknya wis gede Bu, anaknya wis gede, lanang wadon kudu pisah turune, wis gede. Paham betul Bu? Minimal ada 3 kamar untuk orang tua dan anak laki 1, anak perempuan 1, dewe-dewe. Jangan cuma 1 kamar. Umumnya sekamar ya Allah. Bapak, ibu, anak sholat, wiridan, baca Quran, apa nih, mangan. Kemudian tamu nang kono. Enggak. Tidak ideal. Tidak pantas. Kita orang Islam supaya ibadah makbul kalau Allah, ibadah baik, suci, bersih, rumah harus dijaga kebersihannya. Minimal 3 kamar dan ada musola khusus. Paham ya? Itu namanya wal iskan. Wa tamanid dawai dan obat-obatan, ojol tamrin dan biaya kesehatan, periksa dokter, operasi apa aja lah, endoskopi, itu harus kita wujudkan. Semua masyarakat Purwokerto harus mampu menjaga kesehatannya. Itu namanya jihad fisabilillah. Paham boten? Kitab itu dibaca di pesantren. Lirboyo itu tamatan Sawiyah udah harus paham itu. Mulai Lirboyo biyen tahun 68 sampai 71.
Atau ini hatam kula. Itu boyo, coba. Ada lagi? Ada lagi. Ilmu di pesantren. Ada 2 syair. Zaidut Tawil Abyadu ibn Maliki bi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya gak pate paham. Zaidun utawi Zaid itu At-Tawil wong dhuwur, Al-Abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi sayfun tangan kel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, fatawa moko dadi bengkok apa golok. Dikira cuma sederhana itu apa? Bukan. Itu ada kategori 10. Siapa dia? Zaid, kalian esensi. Siapa itu? Dia siapa itu? Oh itu Zaid, esensi. Dia mau maju ketua NU ya? Ya. Seperti apa kapasitasnya? Kemampuannya? Intelektualitasnya? Seperti apa? Hubungannya orang lain seperti apa? Dia belajarnya di mana? Kalau kita akan milih ketua NU, bolehnya sekedar anak kiai kita pilih, di luar anak kiai orang dipilih? Enggak. Kalau kita betul objektif pakai ini. Siapa dia? Seperti apa dia itu? Hubungannya seperti apa? Posisinya seperti apa? Jadi Zaidun esensi, At-Tawilu quantity, Al-Abyadu quality, Ibnu Malik relasi. Fi baitihi jeromai time place, bil amsi time kana muttaqi posisi tongkrong tuh. Jadi tongkrong posisi namanya itu. Kemudian biadi saifun tangan kelgolok to have. Lawahu aksi faltawa reaksi. Ya Allah ini kiai kalau ngerangin kayak gini santrinya pinter-pinter bakal ya. Cair otaknya cair itu. Kalau kita mau melihat orang supaya objektif, siapa dia? Kapasitas seperti apa? Kualitas seperti apa? Hubungan orang lain seperti apa? Posisinya apa? Di mana? Kapan? Dia punya kekuatan apa? Punya kekuatan apa dia? Dia punya golok. Tadi kan kalau golok Z. Dia punya kekuatan apa? Namanya to have namanya. Kemudian dengan kekuatan itu apa dia perbuat? Aksi. Setelah dia perbuat, apa akibatnya? Reaksi. Ini namanya kategori 10. Di pesantren diajarkan. Bu pesantren diajarkan di sini nih. Ya Allah. Satu lagi contoh, satu lagi. Sabu-sabu, heroin, kokain, narkoba haram. Di Quran tidak ada. Di hadis betul wonten. Ijma betul wonten. Itu harus pakai kias, otak harus cair. Ini otak harus cair. Piye caranya? Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, namanya premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya hadza haram, narkoba iki haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Diajari buat mereka ini. Itu harus seperti itu. Insya Allah kiai bakal cerdas nih Bu. Makanya kalau munas, para kiai NU kalau munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Itu pakai kias, otaknya cerdas. Tapi kalau bukan kiai NU ditanya 15 masalah, hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya kripto, hukumnya Bitcoin, hukumnya apa? Bursa saham, hukumnya cloning, rong tahun durung tentu coba bisa menjawab itu. Dan ini Qurannya ora ono, hadis ora ono. Mereka maunya kan Quran hadis. Kalau kiai, Quran, hadis, ijma dan ya, kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau saya terangkan 2 tahun ini. Pun ngoten pun ilmu kiai ini Bu. Oleh karena itu ayo pesan Al-Hidayah harus maju. Harus bermanfaat untuk masyarakat. Anak kita percayakan di sini. Insya Allah di samping ilmu, di pesan ada manhaj tarbiyah ruhaniyah, ada membangun karakter, akhlakul karim. Ini pesantren. Tidak ada antar pesantren tawuran, betul betul. Gimana? Tapi tak antar SMP betul. Nah, antar SMA betul. Tapi tidak antar pondok tawuran, tidak ada.
Waktu kula teng pesantren, duduk-duduk dengan teman itu, tidak pernah yang diobrolkan tuh mengko bakale kita jadi apa, gaji piro. Muter wonten niku ngobrol wonten muter wonten. Nggih mboten. Iki sing pesantren. Atau yang podo tuh ono yang ngobrol. Oh bakal aku jadi apa ya? Gaji piro ya? Golongan pangkatnya apa? 2A, 3A, pose, boten wonten. Artinya apa? Santri luru ilmu teng pesantren bukan karena ingin jabatan atau kerjaan, pancen cinta pada ilmu yang dia dalami. Artinya apa? Ibtigha amardha. Tuh kelebihan pesantren. Insya Allah putra panjenengan keluar dari pesantren punya karakter, kepribadian, mandiri, tidak membebani orang lain. Gak ingin cari jabatan, dapat gaji dari negara, enggak. Mandiri. Aku bilang, oh bukan pegawai negeri, bukan. Ya urip kok. Saya bukan pegawai negeri, tapi urip alhamdulillah. Mobilnya lumayan dua lah. Oman dua, mobil dua, duit lumayan. Itu pegawai negeri. Tidak ada yang dibebani oleh saya, enggak ada. Alhamdulillah. Itulah barokahnya ilmu. Insya Allah semakin pinter anak-anak, kamu akan semakin dihormati oleh masyarakat. Dan asal ta'ala rezeki gampang, hidupnya sejahtera, aman dan tentram. Ngoten nggih? Insyaallah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ayo kita jaga anak-anak kita. Harus kita jaga, Pak. Jangan dibiarkan. Luar biasa itu, gawat ini luar biasa. Saya dulu ingin nonton bioskop film India. Harus berangkat ke Cirebon, 20 kilo dari rumah saya. Naik mobil, beli karcis, datang disabeti orang tua, dimarahi orang tua. Sekarang filmnya di HP di tangan. Mau film apa saja ada ini. Dulu saya nonton bioskop, capek, repot, sembunyi-sembunyi, jangan ketahuan orang tua. Sekarang bioskopnya di tangan kita masing-masing. Nek wong tua barangkali tidak akan terpengaruh banyak, tapi bukan anak-anak remaja. Belum lagi provokasi, Pancasila kafir, pemerintah Indonesia tauhid. Kenapa? Kalau tidak menjalankan hukum Allah. Qurannya ada, "Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaikum kafirun." Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Karena itu pemerintah Indonesia ini kafir karena berdasarkan Pancasila. Pancasila bukan hukum Allah, kafir, harus dibom. Ayo, putra panjenengan perlu kayak provokasi seperti itu tanpa dasar dari pesantren pasti terpengaruh. Itu dari satu sisi. Sisi lain, apa itu sholat? Apa gunanya sholat? Apa gunanya puasa? Itu hanya mengurangi produktivitas. Wong puasa biasanya bisa kerja bisa dapat 10, paling dapat 5. Wong lapar, gak usah puasa. Itu mengurangi produktivitas. Itu namanya liberal, sekuler. Putra panjenengan baca itu terus menerus, ketularan, kepengaruhan. Oleh karena itu di pesan saya di Ganjur di Jakarta, santri dilarang bawa HP. Orang tua nengok hanya boleh 1 bulan sekali, gak boleh. Padahal wonten orang tuanya wali murid yang ngaji datang kulo seminggu ping kali, malam Jumat dan malam Senin banyak. Gak boleh ketemu sama anak. Disiplin. Paham betul? Itu kalau kita ingin betul-betul mendidik anak-anak yang betul-betul mempunyai jiwa juang dengan ikhlas, insya Allah tamatannya bakal lulusannya akan menjadi mujahid yang alai kalimat ahli sunnati wal jamaah. Kalau bukan anak kita, siapa yang akan belani ahli sunnah jamaah itu? Siapa yang duduk awake dewe? Paham betul? Kalau bukan anak kita, jangan mengandalkan orang lain. Jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Orang lain bantu silakan, enggak apa-apa. Gitu loh. NU milik kita, Ahlussunnah madhab kita, harus kita yang memperjuangkan. Ngoten nggih? Jangan andalkan orang lain. Enggak mungkin orang lain akan perhatian pada NU kecuali kita sendiri. Orang lain dukung monggo, enggak dukung enggak apa-apa. Itu adalah gemblengan pesantren, insyaallah akan menjadi anak-anak yang punya gairah juang, semangat juang lillahi ta'ala. Saya kira cekap semanten mawon, wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul wakil al muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.